Makanya aku bahagia tadi aku bilang aku di komisi 4 ini adalah komisi air mata gitu. Komisi komisi yang orang senang mas, komisi pahit. Menurut aku disitulah komisi kepemimpinan itu akan menemui ujiannya. Salam Indonesia, salam jumpa dengan The Syndicate Angkat Topi, tokoh dan inspirasi. Kali ini kita bersama tokoh kita, Lulu Nurhamidah. Mbak Lulu, senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Mbak Lulu. Tadi kita sudah bahas soal biografi, bagaimana kisah Mbak Lulu dari zaman kecil, inspirasi dari ibu sambil ngepang rambut, lalu bagaimana cerita hero-hero kecil dari nenek dan kakek yang membentuk pribadi seorang Lulu Hamidah hari ini, pribadi yang energik, selalu lincah, ya tentu masih suka ngelayap, tapi untuk urusan belusukan masih suka apa ngobrol tadi namanya kemericis ya istilah Jawanya. Ya, kemericis. Kemericis, tapi sekarang untuk urusan bagaimana membawa aspirasi masyarakat. Dalam profesi Mbak Lulu sekarang dan perjalanan karir Mbak Lulu di dunia pendidikan, di dunia dosen ya, apa yang sebenarnya hari ini menjadi concern dari seorang Lulu Hamidah membaca kondisi bangsa ini, Mbak? Iya, kalau menurut saya mungkin begini ya. Aku tuh selalu punya pikiran bahwa kalau misalnya orang ini memiliki relatif, misalnya kemerdekaan, entah itu sistem berpikirnya atau yang lain, maka sebenarnya kita sudah mengurangi sedikit lah beban dari kerja-kerja yang lain gitu. Saya tidak tahu apakah karena refleksi saya kita ini sudah terlalu lama misalnya dijajah gitu, sehingga kemudian itu juga membentuk sistem berpikir masyarakat kita yang entah inferior gimana Mbak? Ya inferior, kemudian hanya membuat juragan gitu, senang gitu ya. Kemudian lebih memilih untuk tidak mengatakan apa yang sebenarnya, yang genuine dan lain-lain gitu. Dan itu menurut saya juga tidak positif akhirnya gitu. Jadi yang saya bayangkan itu kenapa kemudian pendidikan menjadi sangat penting, karena ini menjadi tools, menjadi alat, menjadi kendaraan untuk bisa mengubah dan mendobraklah situasi yang memang sangat-sangat kooptatif gitu. Yeah. Dan itu juga dimulai dari lembaga pendidikan di sekolah yang tidak mengajarkan orang untuk bisa berpikir bebas, berpikir merdeka, untuk kemudian berani dengan perbedaan, karena dari ketika kecil kita di sekolahan itu selalu dipaksa untuk menerima yang seragam dan perbedaan itu menjadi persoalan gitu. Saya pernah punya pengalaman memang ketika di waktu kecil di usia madrasah juga, ketika saya berbeda dengan guru gitu ya, dan kemudian aku dibully sedemikian rupa oleh guru itu, dan bahkan agak kenceng cara bulinya gitu, dianggap sebagai seperti Israel lah, kayak Zionis. Kebayang nggak? Padahal saya itu masih SD, madrasah ya? Dan ibtidak kecil, usia mungkin kelas 4 atau kelas 5 coba. Itu karena saya angkat tangan dan kemudian saya mendebat guru saya gitu. Good point, Mbak. Nah, akhirnya saya berpikir, oh jangan-jangan begini ya yang kemudian terjadi kalau kemudian di lingkup sekolahan, di pendidikan, di keluarga, dan di masyarakat kita ada situasi-situasi yang memang sangat kooptatif dan hegemonik yang kemudian orang tidak berani untuk menjadi dirinya sendiri, ya pada akhirnya kreativitas itu akan susah untuk kemudian muncul. Jadi saya mempercayai bahwa kreativitas itu bisa muncul ya ketika diberikan ruang kebebasan yang sedemikian rupa dan berpikir. Tidak kemudian dihakimin ya hasilnya gitu, apapun itu gitu. Nah, kalau kemudian orang selalu menghadap-hadapkan antara kreativitas tetapi di sisi lain kemudian dengan aspek-aspek moral masyarakat, saya kira ya itulah peran sosialisasi di dalam keluarga yang
menurut saya cukuplah menjadikan batasan apa yang dianggap baik tidak baik, kemudian soal toleran, soal tenggang rasa itu. Tetapi kreativitas itu menjadi tetap sangat penting, dan itu hanya mungkin kalau muncul dalam ruang yang memang penuh Bebas. dengan kebebasan itu gitu. Jadi kebebasan berpikir bagi saya itu menjadi salah satu kunci ya untuk bisa melahirkan kreativitas, dan kreativitas itu yang kemudian akan bisa melahirkan satu peradaban yang sangat maju. Nggak mungkin Ya. peradaban maju itu bisa lahir dari kebekuan ya. Jadi pasti karena di sana ada kreativitas, dan pasti enlightenment itu juga muncul karena adanya pembebasan dan kebebasan dari entah itu berpikir dan sistem berpikirnya. Nah, di sisi yang lain saya juga melihat bahwa ada problem misalnya dengan memaknai demokrasi. Nah, ini juga sama Problem gitu. memaknai Ketika makna demokrasi. demokrasi itu hanya ditentukan oleh satu pemaknaan yang tunggal oleh siapa yang kemudian memiliki kuasa, maka Good point. sesungguhnya ya kita jauh dari makna demokrasi yang sebenarnya gitu. Dan seringkali akhirnya terjadi paradok ya dengan apa itu demokrasi itu. Ketika demokrasi itu meniscayakan adanya kesetaraan dan kemudian juga eh, liberation, pembebasan, Liberation. tetapi ternyata itu nggak selalu bisa hadir ketika kita berada di dalam ruang yang kita sebut sebagai demokrasi itu gitu. Jadi demokrasi akhirnya dimaknai, didefinisikan dan ditentukan oleh siapa yang punya kuasa. Kuasa itu bisa negara, bisa rejim, bisa pemerintah. Kuasa itu bisa Good orang point. yang punya kekuasaan. Jadi ketika ada power relation yang memang timpang, maka ia yang kemudian yang mendefinisikan dan memaksakan apa itu demokrasi, apa itu kemudian kebebasan. Nah, saya kira ini yang kemudian menjadi dasar ya bagi saya kenapa yang paling pokok adalah memberikan ruang-ruang yang setara bagi warga negara, termasuk juga di ruang politik dan di ruang-ruang yang lain, dan di institusi-institusi manapun, termasuk institusi pendidikan, institusi keagamaan dan lain-lain, yang kemudian kesetaraan itu benar-benar bisa hadir, bukan semacam apa ya, jargon, bukan hanya sekedar slogan dan kata-kata indah ya gitu. Nah, itu hanya mungkin kalau kemudian juga dijamin bahwa setiap perbedaan pada dasarnya itu ya asik gitu. Tetapi saya yakin nggak Good point. semua kita juga memiliki kesanggupan untuk menerima keasikan dari perbedaan itu. Perbedaan. Tetapi perbedaan itu sendiri juga tidak berarti bahwa asal berbeda kan kayak gitu. Karena Good point, ada good ruang-ruang point. Menarik. toleransi di sana yang harus kemudian kita jaga, bahwa kita punya perbedaan, orang lain juga punya perbedaan, sehingga pada titik tengah kita bisa menghasilkan satu equilibrium tertentu, keseimbangan Good point. baru yang pada akhirnya ukuran kita adalah kita tidak perlu menyakiti orang karena perbedaan itu, karena pada saat yang sama juga kita menghindarkan kita menerima kesakitan atas tindakan orang lain karena kita berbeda dengan mereka. Nah, di konteks demokrasi kita hari ini misalnya, saya kira masih banyak ya sebagian orang yang memiliki masalah karena justru maintenance perbedaan itu belum bisa terwujud sebegitu rupa. Bagaimana misalkan negara atau pemerintah atau rezim itu memaknai kebebasan di satu pihak itu ala rezimnya, dan kemudian di sisi lain juga masyarakat, terutama juga masyarakat sipil, memaknai ruang kebebasan itu juga menurut versinya masyarakat sipil, dan di situ seringkali terjadi kontestasi dan kemudian akhirnya terjadi konflik. Dan yang biasanya kalau ada kontestasi dan konflik ya pasti yang punya alat kekuasaan itulah yang kemudian memenangkan. Tapi tidak berarti bahwa itu benar kan. Bahwa memenangkan sesuatu tidak berarti ternyata benar gitu loh. Yang memenangkan sesuatu tidak berarti bahwa ia berarti secara value itu pasti benar. Enggak juga. Ya karena ia punya kekuasaan aja gitu. Nah, saya kemudian berpikir bahwa saya tarik ke dalam kerja saya sehari-hari akhirnya bahwa politik itu penting, tetapi memang ya harus dituntun oleh kesadaran nurani gitu ya. Kesadaran nurani, good point. Ada hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil yang kemudian juga harus kita hargai, yang harus punya value,
lebih dari sekedar apa yang kita sebut sebagai kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan semata. Ada perubahan-perubahan entah itu kecil atau besar yang harus terus diikhtiarkan, yang itu harus dicoba untuk terus-menerus kita lakukan, dan kadang-kadang memang itu mengesampingkan apa yang kita sebut sebagai kepentingan-kepentingan politik ya. Jadi Baik, politik itu di satu sisi, tetapi kemudian good kerja-kerja point. besar untuk membuat perubahan itu adalah sisi yang lain. Nah, seharusnya sih tidak selalu harus bertabrakan ya. Kalau saya enjoy gitu. Kenapa ya? Karena saya dari awal yakin bahwa ini adalah misi hidup saya gitu loh. Bahwa misi hidup saya di Sudah politik inherent, Pak, ya? ya membuat perubahan. Ya, menarik. Angkat topi, Mbak Lulu. Bagaimana soal kebebasan pendidikan? Jadi bagaimana awareness membangun kesadaran lewat pendidikan. Pada sisi lain kan kita dibenturkan dengan pemahaman soal tanggung jawab ya. Tanggung jawab bagaimana kebebasan itu harus diekspresikan, tanggung jawab bagaimana itu kebebasan bisa menjadi kreativitas, dan juga ketika sekarang banyak kemudian hak dan kemudian atas nama kebebasan terjadi benturan-benturan politik karena persoalan tanggung jawab itu tidak menjadi awareness. Eh, Mbak Lulu bergerak dulu di dunia pendidikan, sekarang di dunia politik. Sebenarnya secara individu ya itu ada problem awareness memang, tapi ketika itu problem kolektif, sekarang kita sebagai bangsa, sebenarnya keprihatinan itu harus kita urai dari mana kalau menurut Mbak Lulu? Ya, kalau menurut saya sih bisa bisa dari mana aja lah di posisi kita, maka itu sebenarnya bisa diurai. Jadi peran-peran itu bisa diambil dan bisa dilakukan oleh siapapun. Saya kira dari sisi pendidikan tentu itu menjadi pintu masuk yang sangat strategis ya, karena long long life ya. Jadi pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi Good ini point. adalah menjadi ruang pembuka pertama bagaimana pikiran-pikiran yang genuine itu bisa dilahirkan, dan juga sikap-sikap yang menyangkut tentang perbedaan, kemudian juga mengafirmasi nilai-nilai itu dan menerima itu sebagai satu kenyataan sosial dan juga kenyataan kehidupan, itu juga menjadi sangat penting. Tetapi kemudian ini juga bisa ditarik kalau kemudian saya masuk di dalam dunia politik, bagaimana kemudian ini juga mengajarkan kita satu hal, bahwa kontestasi-kontestasi di dalam politik itu kan ini soal kesementaraan aja gitu. Ternyata politik Kesementaraan, juga good point. mengajarkan kepada saya Dinamis. bahwa oke, hari kemarin ia adalah musuh, tetapi ternyata besok atau lusa ia menjadi kawan dan Kawan. bahkan apa koalisi yang Koalisi. itu Good sangat point. kita butuhkan. Kalau misalkan kita ingat betapa misalkan di masa-masa awal reformasi ya, misalnya ada gerakan dan gelombang apa namanya para reformis yang sedemikian rupa menghendaki katakanlah salah satu mesin kekuatan Orde Baru itu bahkan untuk dibubarkan. Tetapi toh kemudian pada saat yang sama ternyata juga para aktivis-aktivis itu menjadi bagian di dalam kekuatan partai politik itu gitu. Atau kemudian yang sebaliknya, partai politik yang pernah menjadi korban dari Orde Baru yang sekian lama, tapi kemudian menjadi bagian dari kekuatan koalisi yang bahkan kemudian sangat sangat mesra gitu Point. ya sampai hari ini. Dan ini mungkin bagi sebagian kita justru melahirkan pertanyaan, apakah memang kemampuan kita mengingat sejarah itu yang pendek, atau justru memang hidup itu diajarkan untuk terus-menerus melakukan adaptasi dan kemudian stable dengan Good point. situasi Menarik, Mbak. itu, atau apa gitu. Ya. Saat Kalau mungkin menurut Mbak Lulu saya apa? Lebih yang pertama atau kedua? kalau Ingatan sejarah saya kita yang tidak pendek. tidak ingin juga masuk ke dalam klise apa namanya yang klise, misalkan oh tidak ada musuh yang abadi adalah kepentingan Good gitu. point ya. Saya Tapi lebih tidak core kan? Apa core-nya apa tuh? Akarnya ada di mana? Lebih karena memang ingatan sejarah kita yang pendek, ya ataukah memang karena memang tadi ya, ya hal yang biasa dalam apalagi dalam makanya politik ya, ya klik-klikan Mari itu tadi masih dinamis koma saja. ya, jadi itu ingat yang pendek atau memang bahwa sisi lain politik itu adalah ruang pragmatisme di mana Good point. semua hal yang mungkin bisa tidak mungkin juga, atau sebaliknya yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Nah, tetapi bagi saya yang kemudian membuat kita bisa genuine atau tidak menjadi seorang pribadi atau bahkan politisi atau apapun, ya manakala kemudian setiap keputusan-keputusan politik kita dan juga standing posisi kita ketika
menghadapi berbagai dinamika dan situasi itu adalah persoalan misi ya. Jadi Misi. misi. Ya. Misi itu begini, menjawab pertanyaan, kita ini siapa sih sebenarnya gitu. Kita ini siapa dan Iya. kita ini punya tujuan apa ketika kita ini menjadi bagian dari partai politik, menjadi bagian dari kekuasaan, ketika kita punya kekuasaan, itu untuk apa gitu. Kalau Mas percaya, saya beberapa kali, bukan beberapa kali, bahkan sering sebenarnya dalam momen-momen kesendirian saya juga melakukan refleksi dan mungkin agak terenyuh ya dengan situasi ketika mengalami lelah gitu dan kemudian bertanya, untuk apa ya sebenarnya semua ini gitu kita lakukan, perdebatan yang gak karu-karuan, kemudian juga otot-ototan sesuatu, kalau kemudian di ujung-ujungnya balik mana? klise gitu. Itu Ya, mungkin agak klise. sinikal gitu buat saya. Ya. Akhirnya saya menetapkan batin saya gitu bahwa mungkin akhirnya nggak akan bisa dipilih menjadi sesuatu gini. Jadi menetapkan batin saya itu akhirnya, oh iya saya memang ya punya misi dan saya harus melakukan sesuatu. Saya punya standpoint yang saya yakinin itu tidak dibangun dari hitungan hari tetapi perjalanan panjang hidup saya, dan itu semua tidak akan mungkin aku korbankan hanya untuk sesuatu yang mungkin bagi saya bernilai tidak terlalu penting gitu, hanya karena soalan-soalan elektoral dan seterusnya itu. Justru menurut saya akhirnya ketika saya dihadapkan misalnya pada pendapat umum ya, emang kamu bisa membuat perubahan gitu, bagaimana kemudian dengan para pimpinan? Nah, akhirnya saya malah bilang, lah justru mungkin inilah kemudian tugas kita untuk kemudian mengajak bersama-sama secara kolektif, berjamaah, ini menjadi bagian dari yang pilihan-pilihan yang bisa mission kolektif, jadi mission pribadi dari mission kolektif. Pilihan bersama-sama. Jadi bukan kemudian kok kita menyerah dan kemudian sepi sendiri, tetapi saya kira justru ini adalah kesempatan bagaimana kita juga meyakinkan kepada siapapun, terutama yang pengambil kebijakan tertinggi ya, untuk kemudian bersama-sama menempuh jalan yang dalam pandangan saya itu baik gitu. Karena politik itu is good. Politik is good. Pada dasarnya. Very good point. Aku harus percaya itu dong. Gak mungkin kalau bagi saya politik itu buruk. Masa iya kemudian saya masuk ke dalam jalan keburukan. Saya nggak mau melacurkan diri di situ. Politik is good, ya. Politik itu is good, dan kemudian juga politik itu punya tujuan yang baik. Seperti nenekku bilang kan, bahwa politik dalam bahasa nenek saya adalah kesempatan di mana saya bisa ikut memperjuangkan kepentingan NU, kemudian juga bisa menolong umat, kemudian juga orang banyak. Itu adalah yang bisa disediakan oleh kemudian politik, dan saya tidak ingin merusaknya. Nah, soal-soal yang lain ya itu hanya soal bagaimana seni menyeimbangkan antara tadi menyandingkan perbedaan dan lain-lain kayak gitu. Itu pasti akan mendewasakan kita semua, dan termasuk saya yang belum terlalu dewasa juga di politik, Mas. Jadi bukan kalau terlalu dewasa, Mbak. Karirnya masih panjang, positif. Masih panjang. Amin. Masih panjang, saya harapkan itu kemudian saya tidak mempelajari apa yang klise itu gitu. Saya sih berharap bahwa akan banyak sekali justru barisan panjang orang-orang muda yang tidak harus umur ya, yang bergerak di dalam politik, yang kemudian menyadari misinya di dalam politik, bahwa ada kesempatan untuk melakukan perubahan, dan itu yang tidak akan disia-siakan gitu. Baik. Saya pernah bilang sama pimpinan saya, kenapa saya kadang-kadang agak dinilai itu agak berbeda gitu sama yang lain, karena kadang suka ngomong pahit juga apa adanya gitu ya ke pimpinan ya, karena aku bilang saya mungkin pada level dimana mungkin nggak terlalu takut harus kehilangan sesuatu. Saya sudah kehilangan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup saya ketika aku usia 4 tahun gitu. Dan tahun-tahun yang panjang yang saya lalui ya bersama ibu dan saudara. Jadi dunia yang semacam ini yang hadir di dalam kehidupan saya hari ini itu tidak seberapa dibandingkan misalnya
Luar biasa, Mbak, pahit, ya. Pahit getir dan getirnya. gelapnya ketika kita tidak punya orang yang kita cintai gitu. Dan itu sudah saya lewati gitu. Dan Good aku sudah point. bisa melewati itu Pengalamannya dan panjang. menerima takdir itu dengan indah dan tetap kemudian membawa semangat misalnya dari ayah saya atau orang yang saya cintai yang hadir di dalam keluarga saya itu menjadi semacam suluh ya, menjadi lampu ketika aku merasa kesepian, merasa Good point. sendiri, merasa berbeda. Berbeda itu bagus, tetapi ketika kemudian di sekitar kita belum belum melihat bahwa berbeda itu sesuatu yang asik dan dianggap sebagai anomali, ya kadang-kadang kan bisa juga tuh Mas kita kesepian, ya tapi kita tetap kuat gitu. Nah itu yang penting. Jadi di Dan jalur Mbak Lulu politik, sudah melalui itu semua, jatuh iya, bangun dan semua prosesnya. Dan I insya think Allah so. masih kuat untuk ke depan, Mbak. Baik, Akatopi Iya, aku buat Mbak tidak anak Lulu. manja soalnya. Akatopi untuk politik is good, and we have Ya, a mission ya, untuk menjadikan bagaimana politik is good. ya, Baik, Mbak. Tadi waktu kecil kan cita-cita pertama dituliskan pemimpin, kepemimpinan. Nah, bagaimana dalam konteks tadi demokrasi, kemudian kebebasan tadi, peran kepemimpinan, terutama kepemimpinan politik ya, karena kita berada di ruang yang paling luas itu kan public sphere, itu kan bagaimana intervensi politik dan bagaimana kepemimpinan politik. Bagaimana Mbak Lulu melihat hari ini kepemimpinan dan bagaimana kepemimpinan ke depan supaya tadi mission tadi benar-benar pada relnya sehingga bisa direction ke depan, Mbak. iya. Jadi kalau menurut saya itu sederhananya mungkin akhirnya begini. Kemanusiaan itu sesuatu yang utama gitu, yang menjadi misi Humanity, kita. Ya, menjadi misi kita kemanusiaan. menjadi seorang politisi bagi aku ya, bagaimana kita bisa memulihkan nilai-nilai kemanusiaan yang mungkin sudah diambil entah Ini oleh Gus Dur kepentingan banget ini, apapun. bahasim banget nih Mbak Lulu Nilai-nilai nih. kemanusiaan itu tidak jargonis ya. Nilai-nilai kemanusiaan itu apa? Ketika ada orang yang miskin, tetapi kalau kemudian miskinnya dia, miskin is okay ya, miskin itu is okay. Tetapi kalau kemudian orang itu miskin karena Good adanya point. sistem yang tercipta Sistem, sedemikian rupa yang membuat kemudian ya. orang miskin Mengapa dan dia miskinnya? tidak mampu kemudian untuk bangun dari kemiskinannya, berarti There is ada problem. nilai-nilai kemanusiaan yang kemudian dicerabut. Good Bagi point. aku Tadi itu good adalah point. misi yang paling utama. Jadi ya sama kemudian ketika ada orang yang tidak punya keberanian untuk berbicara, ketika ada perempuan kemudian yang kemudian memilih bungkam, dan itu bukan karena ia memilih untuk diam atau memilih jalan bisu atau memilih jalan untuk tidak berbicara, tetapi karena dia diajarkan bahwa berbicara itu akan membahayakan dirinya atau berbicara itu justru akan mendatangkan musibah misalnya bagi dia atau lingkungannya, maka berarti itu ada sesuatu yang salah, dan itu yang saya bilang dengan kemanusiaan yang dicerabut. Karena apa? Karena pada dasarnya kemanusiaan itu ya sebenarnya adalah pembebasan gitu. Good Jadi point. nilai-nilai hakiki manusia itu kan nilai-nilai yang sebenarnya udah Tuhan kasih, apa? Ya freedom, Ya, kebebasan, good point. kesetaraan. Setiap manusia lahirnya sama kan, nggak ada bayi lahir itu dalam kondisi pakai emas berlian, ya kan? Semuanya Good telanjang, point. mau laki, mau perempuan, mau anaknya raja, mau anaknya presiden, mau anaknya tukang beca, semuanya itu kemudian sama. Tapi mengapa kemudian dalam perjalanan hidup kita ini semuanya kemudian menjadi hancur gitu? Entah karena politik, entah karena kekuasaan, entah karena kebijakan, entah karena privilege yang lain gitu. Nah, saya pikir kemudian dengan jalan politik, karena saya percaya bahwa politik pada dasarnya adalah is good Kebaikan. gitu, Ya. maka kita punya kesempatan untuk memulihkan apa yang saya anggap itu diambil, apa yang itu dicerabut. Nah, Good point. pemenuhan hak-hak dan memulihkan kemanusiaan yang pada level hakiki itu menjadi misi kita di dalam kerja politik. Dan menurut aku Kemanusiaan, disitulah Mbak. fungsi kepemimpinan itu akan menemui ujiannya gitu. Apakah kepemimpinan politik dan demokrasi itu Good point. justru membuka jalan agar kemanusiaan ini berada pada tempatnya yang benar,
atau justru membawa kemanusiaan itu di tempat yang lebih buruk lagi dari yang sebelumnya. Nah, itu hanya mungkin kalau kemudian satu menurut saya Mas, bahwa kepemimpinan apapun ya pada dasarnya, terutama kepemimpinan politik, kalau ia menghargai manusia, kalau ia kemudian memanusiakan manusia, kalau setiap kebijakan yang ia pikirkan, yang ia tulis, yang kemudian diimplementasikan atau yang dirancang apapun konteksnya undang-undang, yang selalu ia pikirkan adalah bagaimana itu bisa memanusiakan manusia dan mengangkat derajat kemanusiaan ke level yang setinggi-tingginya. Saya pasti akan sangat sedih sekali memang kalau kemudian menjadi bagian dari kerja-kerja politik yang pada akhirnya akan mendatangkan kesengsaraan yang lebih besar nanti kemanusiaan, atau mendatangkan madorot yang lebih besar gitu. Pasti akan sangat sedih banget, dan sebisa mungkin pasti akan berjuang bagaimana tidak masuk ke dalam pusaran dan gelombang itu gitu. Dalam kerja yang sederhana sekali, misalkan konteksnya di saya misalnya, ketika aku melihat bahwa para korban-korban, katakanlah misalkan korban-korban kekerasan seksual ya, nanti kita mau melihat kaitannya. Kenapa saya misalkan gigih memperjuangkan RUU ini gitu. Itu karena ada problem kemanusiaan yang luar biasa yang dicerabut, yang sebenarnya kita punya hak apa gitu, sehingga mereka dibiarkan sendiri, mereka tidak dilindungi, mereka tidak dipulihkan. Maka ketika kemudian saya berada pada posisi bahwa kita membutuhkan satu perangkat undang-undang atau hukum yang memastikan bahwa hak-hak korban itu kemudian bisa dipulihkan, bisa diberikan, maka ini adalah bagian dari misi tadi, memulihkan kembali kemanusiaan yang udah dicerabut, baik itu oleh misalnya kekerasan, entah itu karena relasi kuasa, entah karena ada kerja-kerja eksploitasi, entah itu karena kepentingan yang sifatnya economics atau culture, whatever, jadi apapun gitu. Jadi akhirnya tidak sesederhana yang orang pikir bahwa apakah ini hanya sekedar pertarungan antar partai atau mencari elektoral. No, saya bilang bukan karena itu. Nggak semua hal kemudian harus kita ukur dan kita timbang hanya berdasarkan kita kira-kira akan dapat apa ya nanti 2024 misalnya. Kira-kira kita akan dapat keuntungan apa gitu secara elektoral. Nggak semuanya itu. Toh kemudian saya juga bisa dapat ancaman kok ketika ikut memperjuangkan rancangan undang-undang ini. Karena yang sedang saya perjuangkan adalah mengembalikan hakikat kemanusiaan yang diambil, yang dirampas. Nah, sama ketika saya membela misalkan petani itu, Mas. Dalam keyakinan saya, seperti yang Kiai Hasyim Asy'ari selalu bilang bahwa petani dan pertanian itu adalah soko guru ya, dari negara, dan petani itu adalah penolong negeri. Kebayang nggak sih kalau kemudian ada kerja-kerja yang kerja utamanya adalah menolong negeri, tetapi mereka sendiri bahkan tidak bisa menolong hidupnya. Kita akan kemudian melakukan kezaliman secara kolektif, struktural, dan kolektif. Ya, secara struktural bahkan yang menjadikan para petani yang sesungguhnya dia adalah menyelamatkan hidup kita karena dia menyediakan pangan makani, gitu. Ya. Kalau kemudian kita, mereka tidak bisa tidak bisa bergerak dari lembah kemiskinan yang mereka derita. Nah, bagi saya ini jahat sekali gitu. Makanya ketika petani bilang kayak tadi, saya kan baru dengan petani, Ibu ini bagaimana soal pupuk, kemudian ada yang bilang ini subsidi pupuk, kemudian mohon maaf misalnya Presiden bilang ini subsidi 33 triliun itu banyak sekali. Mohon maaf ini Bapak Presiden atau siapapun yang kemudian berpikir bahwa uang entah 25 triliun atau 33 triliun itu sangat besar buat petani. Bagi saya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mereka berikan untuk negara kita, untuk kehidupan kita, dan juga kehidupan yang akan datang di masa yang akan datang. Nggak ada apa-apanya. Saya bilang negara jangan terlalu rigid dan bernegosiasi lah kalau urusannya dengan petani itu gitu. Iya. Jadi karena ini problem tadi kemanusiaan yang menjadi hak dasar yang itu sepatutnya kemudian kita berikan sebagai komitmen kita dan tujuan kita bernegara
bahwa tidak ada satupun seharusnya entitas ya dari Republik ini yang kemudian berhak untuk mendapatkan kesetaraan secara struktural. Dan problem kemiskinan petani bagi saya itu adalah persoalan struktural. Ya, karena faktanya ada petani yang kaya di Australia. Semuanya Iya, kaya ya betul. kan? Betul. Petani Amerika, Good weh point. keren-keren ya kan? Kenapa Tetapi petani kenapa kita kok tak petani miskin? kita sedih, melas, selalu identik dengan kemiskinan, Kemiskinan. selalu identik dengan pendidikan yang rendah? Berarti kan ada problem struktural yang sangat parah. Itu berarti ada negara yang belum terlalu hadir. Maka saya selalu bilang, kok jangankan 33 triliun subsidi untuk petani. Kalau ternyata dianggap bahwa 70 triliun itu adalah harga yang memang pantas iya, buat yang pantas, petani yang untuk bisa equal buat menikmati subsidi pupuk 100%, kasih itu. point. Karena apa? Karena kebahagiaan petani itu akan mendatangkan berlimpah berkah dan juga kebajikan untuk negeri ini. Yakin? Good point. Ya, yakin itu. Saya percaya banget dengan konsep keberkahan itu. Dan semua pemimpin Republik ini pasti akan mendapatkan berkah yang sama. Karena apa? Karena doa-doa orang yang teraniaya. Bagi Ya, saya doa-doa yang teraniaya itu siapa ya? Petani, ya nelayan ya. nelayan. Yang Good kemudian point. warga-warga yang secara yang dari sisi struktural memang tidak diuntungkan gitu. Kan udah jelas tuh doanya. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Terzalimi. Terzalimin itu bukan hanya terzalimin secara individual karena kita ditinggal pacar terus kemudian lu nyakitin gue, oke lah Iya. iya. Tetapi lebih-lebih lagi kalau kemudian terzalimin secara struktural karena kekuasaan atau karena kekuasaan yang tidak bekerja untuk melindungi mereka. Saya Mas Nuwun Sewu, waktu Oke. saya madrasah, saya tadi ya suka apa namanya lomba pidato gitu ya, termasuk syarhil Quran. Aku dulu itu ikut sampai tingkat nasional loh. Iya, Di iya, iya. musabaqah Good Qiraatul point. Quran, tapi tim syarhil Quran itu jadi itu lomba yang bertiga, ada yang bagian baca Quran, kemudian terjemah Qurannya dan kemudian yang narasinya. Nah, saya Good suka point, Mbak. sekali itu mengutip dari dulu, ternyata mengutip ayat-ayat yang selalu berpihak kepada orang-orang Orang yang yang terzalimin, teraniaya, yang teraniaya, terzalimi. yang mustadafin. Dan itu akhirnya terbawa sampai sekarang. Saya masih ingat ketika misalnya saya mendapatkan referensi ada hadis qudsi misalnya yang itu disampaikan oleh Ali gitu. Yang mana dia juga bilang bahwa hendaklah kamu itu takut berurusan dengan orang-orang yang miskin gitu. Jadi hendaklah kamu takut apabila kamu mengambil darah-darah mereka, karena satu hari mereka akan datang kepadamu dan kemudian menagih atas apa yang kamu ambil dari mereka. Dan posisi orang miskin kalau dalam statementnya Ali itu posisinya sebegini dekatnya di akhirat ya dengan Tuhan di arasy itu. Artinya apa? Good Bahwa point, Mbak. cinta Allah itu punya ruang yang tanpa batas kepada orang-orang yang teraniaya. Dan karena itu dari Very kecil good. saya terima ya. Akhirnya itu lagi-lagi kemudian menjadi misi hidup dan misi aku berpolitik itu. Bagaimana kita bisa mengurangi, kalaupun tidak sepenuhnya, tetapi setidaknya mengurangi sebagian aja dari kesedihan yang diterima oleh orang-orang yang mustatafin itu ya. Petani bagi saya adalah mustatafin. Makanya aku bahagia tadi aku bilang aku di komisi 4 ini adalah komisi air mata gitu. Iya. Komisi yang orang Good point. sedih, Mas. Komisi pahit. Tetapi karena ini komisi pahit, komisi sedih, setiap kali datang ke bawah itu selalu bilangnya, Bu, ini gimana kok Bu susah? Bu, ini air susah. Jadi semua cerita Disambati tentang terus ya, Mbak. kesusahan. Disambati Akhirnya terus. aku bilang, ya Allah, saya mendapatkan berkah ternyata bekerja yang saya dikelilingi oleh orang-orang yang semua doa-doanya itu sesungguhnya adalah kekuatan yang bisa mengguncang aras. Nah, kalau kemudian kita punya cinta yang tulus ya sama mereka melalui kekuasaan yang kita punya itu, saya kira ini bagian dari misi yang accomplish lah. Tidak sempurna, tetapi bagi saya akan bahagia kalau sudah melakukan itu. Tetapi sebaliknya kalau selama di politik ini kemudian aku mengabaikan suara-suara mereka, ya apa yang kemudian harus dibanggakan itu loh. Jadi kebanggaannya bukan karena jadi DPR-nya, tetapi karena kemudian kebanggaannya adalah saya punya kesempatan mendengar begitu banyak orang-orang yang bersedih, orang-orang yang
punya keluhan, orang-orang yang merasa nestapa, orang-orang yang kemudian merasa betul gitu marginal, dan saya punya kesempatan untuk menyuarakan termasuk di podcast ini gitu ya Mas ya. Jadi Iya, terima kasih banget ini akhirnya aku luar ngomong. biasa. Ini agak ini aku free loh ngomongnya. Aku Luar biasa, Mbak Lulu. Terima kasih, kita angkat topi Mbak Lulu. Angkat topi untuk bagaimana politik mengabdi kemanusiaan. Kita angkat topi untuk bagaimana kita punya mission. Kita angkat topi untuk bagaimana tadi kita memuliakan juga petani ya, yang selama ini memang terpinggirkan secara struktural. Baik Mbak Lulu, sebelum kita tutup, kita mau tanya Mbak Lulu nih untuk orang muda kita. Mbak Lulu kan aktif di Komisi 4 nih soal pertanian, tapi juga pernah dunia pendidikan. Pasti akrab juga dengan anak-anak dan juga orang muda. Betul Bagaimana banget. mengajak orang muda, ya, terutama nanti kita kan mau menuju Indonesia 2045. Ya. Soal keterlibatan dia bahwa politik is good, bahwa kita punya mission. Bagaimana mengajak orang-orang muda kita untuk betul-betul menjadi pejuang tangguh di politik ke depan? Orang muda itu aku kira dia akan belajar dari keteladanan ya. Keteladanan, good point. Kita berharap bahwa lebih banyak keteladanan itu yang mereka lihat, yang mereka serap daripada yang lainnya gitu. Karena tanpa ucap yang banyak pun gitu, tetapi kalau kemudian ada keteladanan yang sampai kepada nurani mereka, justru mereka yang akan datang dan menjadi bagian dari gerakan yang mulia ini melalui jalur-jalur politik. Saya kalau ketemu dengan orang muda memang senang kalau kemudian menggunakan model kayak dialog gitu ya Mas ya. Jadi selain keteladanan memang harus ada dialog. Kita selalu berangkat dari tabrak kasus misalnya. Selalu mengatakan, apa sih yang kemudian diimpikan oleh orang muda? Apa sih yang engkau inginkan? Apa yang Anda inginkan dari pemerintah ini, dari negara ini? Keinginan itu aja itu sudah politik kita. Dan ketika kita punya pengharapan kepada negara, kepada pemerintah, kepada siapapun yang kita anggap misalnya leader atau pemimpin, maka sebenarnya kita sudah punya pertanyaan-pertanyaan politik. Nah, bagaimana kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dan kepentingan-kepentingan itu secara bersama-sama digerakkan sehingga itu akan benar-benar bisa menjadi kekuatan perubahan. Dan kita selalu menghadirkan fakta kepada orang muda bahwa mau tidak mau pemuda nggak bisa abai gitu dengan kehidupan politik. Karena apa? Karena mereka sekarang mayoritas. Mereka itu mayoritas. Jadi kita mau biarkan negara ini gelinding apa adanya dan bukan maunya orang muda gitu, atau sebaliknya bahwa republik ini berjalan ke arah track yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kalau kemudian mereka ingin bahwa republik ini berjalan pada track, pada jalan, pada arah yang sesuai dengan yang mereka harapkan, maka itu sebenarnya sudah poin untuk berpolitik. Oleh karenanya orang muda harus berpolitik. Politik itu it doesn't mean kalau kemudian mereka harus menjadi member dari partai politik. Tetapi politik itu bagian dari kesadaran bahwa kita menjadi bagian dari republik ini. Kemudian kita juga punya tanggung jawab untuk menentukan arah agar perjalanan republik ini menjadi lebih baik. Dan kita juga menjadi bagian dari sang pembuat perubahan. Saya kira mungkin itu kali Mas, termasuk ya itu yang saya sampaikan kepada generasi muda kita yang anak-anaknya petani. Very good. Konteksnya ini lebih prihatin lagi karena 10-15 tahun lagi generasi petani yang sekarang eksisten itu finish. Usia produktif itu hanya sampai di usia-usia 55-60 tahun kalau petani. Kasihan rasanya kalau kemudian kita masih memaksa mereka di usia 70 tahun ke atas akan melakukan kerja-kerja pertanian. Tetapi kalau kemudian tidak ada upaya yang sangat-sangat serius, yang sangat determinan lah, menyiapkan regenerasi di kalangan petani kita. Dan negara hadir,
maka kita akan menggantungkan hidup kita ke siapa? Ke Ya, good point, Australia, Mbak. ke Vietnam, ke negara lain. Mereka udah sibuk ngurus negaranya sendiri dan juga memenuhi hak-hak rakyatnya yang harus Ya, mereka tunaikan gitu. good Jadi point. mau tidak mau ya akhirnya ini harus menjadi kerja kita bersama. Tetapi sekaligus yang harus kita katakan adalah bagaimana kita bisa memuliakan dan mengembalikan hak-hak kemanusiaan para petani sehingga anak petani pun nggak malu kalau kemudian menjadi petani kembali. Petani. Saya Good selalu point. bilang bahwa Very good, Mbak. aku itu bangga kalau andaikan aku ini kembali lagi ke usia berapa kemudian aku menjadi petani. Sekarang saya itu berpikir saya memang politisi, tetapi aku tuh juga ingin menjadi petani gitu. Karena apa? Bahwa Good setiap point, Mbak. butir kerja-kerja yang Kerja. dilakukan oleh petani ini lagi-lagi ada sahabat Anas ya, ini soal hadis ya, bahwa kerja-kerja pertanian, setiap pohon, setiap buah, setiap benih, setiap biji yang kita tanam itu bukan hanya manfaat buat manusia, tetapi bahkan juga manfaat untuk binatang, makhluk-makhluk lain, dan itu semuanya bernilai sedekah yang tidak kita sadari. Very good. Setiap daun yang jatuh itu pasti ada yang memanfaatkan. Good Setiap point, biji Mbak. yang jatuh dari pohon yang kita tanam, mungkin ia manfaat bagi burung-burung, mungkin bagi tikus, bagi serangga-serangga yang lain. Kalau kita hitung, kita nggak sanggup bersedekah karena kita pelit. Tetapi apa yang kita Very tanam good, Mbak. ternyata memberikan kehidupan bagi makhluk lain. Dan itu semuanya adalah sedekah dan itu semuanya punya nilai di hadapan Tuhan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada petani itu, Mas. Luar Dan biasa, orang-orang Mbak muda. Lulu. Ya. Betul ya, Mas ya? Luar biasa, Jadi kamu Mbak nanti Lulu. habis ini pulang balik ke rumah, tanamlah sesuatu. Insya Allah, Mbak. Jadi petani kecil di rumah. Terima Petani kasih banyak. kecil di rumah ya. Mbak Lulu luar biasa. Mbak Lulu, kita semua percaya dan kita punya obsesi yang sama untuk mengajak setiap anak bangsa meletakkan satu bata pemikiran, satu bata gagasan, dan satu bata kerja untuk secara bersama-sama dengan jutaan batu bata lain untuk memberikan sumbangan untuk Setuju. berdirinya rumah bersama Indonesia. Rumah bersama kita Berkolaborasi ya, Mas ya. berkolaborasi untuk mendirikan Indonesia, rumah kita bersama, tempat seluruh jiwa bangsa berada. Luar Mbak biasa. Lulu Nur Hamidah, terima kasih untuk waktu dan perjumpaan menjadi tamu tokoh kita untuk The Syndicate Angkat Topi. Selagi kita ingin angkat topi buat Mbak Lulu Nur Hamidah. Mbak Lulu Terima sukses kasih, selalu, Mas. salam sehat selalu, insya Allah selalu barokah dan menjadi Amin, berkah amin, selalu amin, amin, di amin. mana seluruh perjalanan hidup dan karir Mbak Amin. Lulu. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi pada seri berikutnya. Terima kasih atas waktu dan perjumpaan kita. Salam Indonesia.